kemudian saya ubah alamatnya, nah dia akan hilang, kemudian suruh milih lagi, kayak gini. Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan proyek kita membuat toko online dengan Laravel 10 dan sebelumnya kita sudah membuat shopping cart seperti ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat membahas mengenai checkout, tapi mungkin juga proses checkout ini akan kita bahas menjadi beberapa episode. Untuk yang pertama kita nanti akan membuat halaman checkout, mungkin lebih ke perhitungan ongkos kirim. Tapi sebelum ke sana mungkin, ini, secara tampilan mungkin ada yang missing untuk, eee, background color-nya. Kita masuk ke, resource, kemudian SAS, kemudian variable. Nah ini ternyata meng-override, background color dari, template yang kita pasang. Nah ini mungkin kita kembalikan ke putih. Ini nah ini background-nya jadi putih dan di sini background untuk, header-nya ada abu-abu tipis kayak gitu. Kemudian bagian ini mungkin kita bisa tambahkan shadow biar lebih menarik. Di bagian card, shopping cart, di sini tambahkan, shadow, ini akan lebih menonjol untuk bagian summary-nya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti ketika klik go to checkout, kita akan tambahkan ke sini link-nya, kita masuk ke route dulu. Oke, mungkin sini kita tambahkan link dulu untuk yang go to checkout-nya kita ganti jadi, ahref. Route, misalnya orders, checkout. Nah, ini error karena kita belum membuat routernya. Kita masuk ke routes web dan PHP, kemudian kita tambahkan routing baru, misalnya route, kemudian get, orders, checkout. Nah, kita beri nama, name, order, checkout. Sebelumnya kita buat sebelum ini kita buat dulu, controller-nya, PHP artisan make, modul make controller, order controller, modulnya adalah shop. Kita dibuatkan ini, kita panggil di sini use order controller. Kita taruh di sini. Nanti, metodenya atau fungsinya adalah, checkout. Checkout. Oke, kita refresh, nggak error, kita klik not found, berarti kita masuk ke order controller. Ini yang lainnya kita hapus saja. Nah, kita masuk ke order controller. Di sini kita buat, public function checkout. Kemudian this load, sorry ini harus kita ubah dulu controller, load term, kemudian orders, checkout.
List data, ini, nah Synapse Phone. Nah ini kita masuk ke routing coba, oke. Ini ada kemungkinan, dia ngedeteknya ini dulu, jadi ada semacam, urutan routing yang berpengaruh. Coba kita taruh di bawah, kita copy, kita taruh di paling bawah di sini. Ini mungkin kita nggak perlukan juga ini, kita taruh di sini aja, kita refresh. Nah sekarang bisa, tapi masih error view-nya tidak ditemukan. Ini karena kita belum buat view-nya di sini. Kita masuk ke Indotoko, Indotoko kita buat folder baru, orders. Kemudian kita buat checkout.blade.php. Nah, di sini kita tambahkan halaman checkout-nya. Nanti teman-teman bisa copy sendiri dari template yang sudah saya upload di GitHub. Di sini template-nya seperti ini, kita coba refresh. Oke, kita cek controller-nya. Oh, ini harusnya return. Nah, ini kita ambil layout-nya, belum kepanggil. Kemudian bawahnya juga end section. Kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini nanti untuk halaman checkout. Jadi paling tidak kita akan mengerjakan ini halaman, tampilkan halamannya dulu. Untuk alamat nanti mungkin kita akan injek dulu dari database. Jadi untuk address-nya mungkin kita bahas di lain waktu. Kemudian harapannya nanti tampil alamatnya, kemudian nanti bisa milih ini, nanti muncul ininya. Tapi mungkin untuk integrasi ke Raja Ongkirnya mungkin juga akan dibahas di video selanjutnya. Nah, mungkin yang pertama kita akan, mmm, bagian address dulu. Oke, breadcrumb-nya mungkin kita perlu update juga, check out. Oke. Nah, untuk alamat sebenarnya kita sudah mempunyai tabel baru atau tabel alamat yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita akan tambahkan, kolom baru, kita beri nama label misalnya, jadi nanti ada setiap alamat punya informasi apakah dia itu home atau kantor mungkin, kayak gitu. Kita masuk ke sini, kita buat migration baru, PHP Artisan modul make migration, misalnya add label kolom to address, tabel. Oke, ini kita ganti shop address, karena tabelnya kita beri nama shop address. Nah, di dalamnya kita buat, untuk menambahkan, kolom baru, tabel, kemudian, string, label misalnya kolomnya, kemudian kita taruh di kolom setelah is primary, after is primary, kemudian, kita buat new label aja. Di sini berarti tabel drop kolom label. Kita jalankan PHP Artisan
migrate. Oke, kita hapus dulu aja yang lain, dan kita cek di database. Kalau kita refresh, nah di sini ada field baru, label, nanti untuk kita menyimpan, ya nama alamatnya, misalkan rumah, kemudian kantor, dan sebagainya. Oke, setelah itu kita coba isi dengan, dummy data, kita ambil user-nya, nah kita ambil user ID di sini, kemudian kita masuk ke sini, masuk ke address. Nah, di sini kita tambahkan ini user ID, kemudian primary-nya rumah, ini, kemudian Sugiarto, ini tidak ada mungkin, kemudian alamatnya mungkin kayak gini, address satunya, kemudian address duanya ini, kemudian phone-nya kita beri asal misalnya, email-nya kita samakan aja dengan user. Nah, kemudian untuk city sama provinsi ini kita acuannya pakai, kode dari Raja Ongkir, kalau nggak salah nih, misalkan Yogyakarta itu 9, oh sorry, mungkin nggak tahu, kita coba cek nanti. Kita beri asal dulu aja, nanti kita sesuaikan. ID-nya menggunakan UID. Nah, kita udah mempunyai satu alamat, mungkin kita tambahkan juga, kita duplicate, kemudian kita ganti ID-nya, user ID-nya sama, ininya 0, primary-nya, jadi nanti, eee, ketika primary-nya adalah, true, maka dia akan ada label kayak gini juga, di tampilan akan ada default address kayak gini. Secara otomatis akan ke-select kayak gitu. Misalnya kantor, misalnya Indo Coding, ini jalan apa ya, Jalan Jenderal Sudirman misalnya. Ini sama aja, sini mungkin kita ganti Yogyakarta kayak ini, ya udah. Nah berikutnya, kita akan menampilkan alamat itu. Kita coba masuk ke controller, kita masuk ke modelnya belum punya alamatnya, kita belum punya model alamat, jadi kita buat model baru, PHP artisan modul make model, address, kemudian shop. Oke, kita dibuatkan alamat baru, ini biar nggak error kita buat faktornya juga, factory. Oke, udah nggak muncul error. Labelnya nanti aja karena kita untuk get dulu aja. Ini yang penting adalah pertama adalah tampilnya, karena kita membuat custom tampil name, itu shop addresses. Oke, berikutnya kita juga belum membuat untuk repositorinya. Jadi masuk ke sini repository, kita buat yang simpel aja dulu. Kita copy dari sini misalnya, dari name, address, repository interface. Nah, kita buat misalnya, eee
Ini, public function find find by user user. Ini, kemudian nanti kita buat untuk, implementasi repository-nya di sini, kita copy aja dari sini. Ini kita kita ubah juga ini, jangan lupa address repository interface, ini copy juga, kemudian kita rename address repository, implement address repository interface. Ini enggak perlu, kemudian kita buat function find by user, kemudian user. Nah, ini kemudian, return dengan address where, user ID, user kemudian ID, ini get, ini address. Oke, kita buat setelah repository dan interface kita buat, kita registerkan, masuk ke sini, ini kita copy juga, langsung saja this app bind. Pertama adalah interface-nya dulu, address repository interface, class, kemudian address repository. Ini ada yang salah mungkin, address repository. Oke, sudah, repository-nya udah, kita close saja, kemudian masuk kembali ke controller. Di sini kita panggil juga, atau kita import address repository interface. Nah, kita masukkan kita buat properti dulu, kemudian kita buat construct-nya. Public function address repository interface, kemudian di sini kita assign this, oke, kemudian nah, setelah ini kita bisa dapatkan address-nya. Kita coba di sini, this data addresses, ini bisa this, address repository, kemudian find by user, out, kemudian user. Ini kalau kita debug, to array misalnya. Kita cek. Nah, kita mendapatkan 2 alamat yang sudah kita assign ke database tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita sini kita tampilkan ke halaman di sini, ke blade-nya.
Ini kita looping aja, kita hapus salah satunya, kemudian kita looping di sini for else misalnya, for else traces as address, kemudian misalnya di sini, empty and for else if class call 12, kemudian ada no address found, kayak gitu. Kita lihat, nah ini sudah looping-nya sudah sesuai, cuman kontennya belum sesuai. Ini kita ambil dari address, sorry, address, label. Kemudian ini kita ambil dari, address 1. Ini kita ambil dari address 2. Kemudian ini kita ambil dari phone. Nah, default address-nya kita ambil dari, if address, kemudian is primary, maka tampilkan default address. Oke. Kita coba cek, primary belum muncul, sorry, typo, is primary. Nah, sekarang muncul ini. Tapi mungkin ini belum sesuai. Oh, labelnya masih, sorry, ini adalah, first name dan last name. Kemudian labelnya di sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita lihat database-nya, yang default adalah bagian rumah. Jadi ini kita perlu sesuaikan juga. Ini name-nya kita ganti jadi, address ID. Kemudian kemudian untuk, cek-nya ini kita perlu kasih kondisi. Kita perlu kasih kondisi kayak gini. Jika, address is primary, maka, cek LAN itu, kosong. Oke, kita coba cek. Nah, sudah. Kalau kita ganti yang default-nya kantor misalnya, nah dia udah berubah ke sini. Oke, menampilkan alamat sudah. Kemudian, nah untuk order detailnya ini kita sesuaikan juga. Order detail kita kasih, shadow juga biar lebih menonjol, kayak gini. Kemudian, order detail, nah di sini kita perlu panggil juga ke controller card repository. Use card repository. Kayak gini.
Kemudian card-nya juga kita panggil di bagian di sini, card find by user. Kemudian untuk menampilkan detailnya mungkin saya kopikan aja karena hanya looping aja, perulangan juga. Masuk ke checkout, kemudian nah ini kita copy aja, saya udah siapkan sebelumnya karena looping saja sebenarnya. Masuk ke sini kita copy yang ini, jadi looping, itemnya, dan seterusnya kayak gitu. Kita refresh, ini sudah tampil sesuai dengan ada yang di keranjang belanja, ini. Berikutnya adalah kita akan mencoba, eee, membuat case seperti ini. Jadi misalkan dipilih apa, dia akan request ajak ke backend untuk menampilkan ongkos kirimnya dan seterusnya, kayak gini. Nah, jadi pertama kita tambahkan dulu, di sini, eee, ini kita tambahkan kelas dulu, ya kita tambahkan kelas courier code, ini juga sama, oke. Kemudian kita masuk ke, term into toko, kemudian, assets. Nah, di sini ada main.js, kita tambahkan di sini. Jadi kita buat misalnya klik, ketika diklik itu dia manggil, function, kita coba dulu aja. Courier code, ya ada spasi di sini. Nah, di sini muncul di sini. Nah, untuk itu yang pertama, ini kita available service ini kita cut aja, kita cut, kemudian kita taruh di misalnya kita buat nanti, di sini metode baru, atau kita buat resource dulu aja buat tampilannya, blade, kemudian masuk di sini, kita buat file, shipping fee.blade.php, kita taruh di sini aja dulu. Nah, kemudian di sini kembali ke checkout, ini kita buat default-nya adalah, display tidak ada, jadi dia akan seperti ini, available service kemudian nggak ada. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan ambil, eee, courier. Courier adalah, this.value. Jadi apa yang diklik itu adalah courier. Kemudian kita juga akan ambil address ID. Address ID adalah oke, nah ini kita ambil juga dari sini, kita tambahkan juga. Jadi sebelumnya kita mempunyai, ready button untuk address. Ready button untuk address ini. Nah, ini kita tambahkan juga kelas, delivery address. Ini, nah ini kita akan ambil value-nya, yaitu address ID adalah delivery address yang dicek value-nya ini.
Kemudian, nah kita coba debug dulu aja console log courier trace ID. Oke, kita coba debug, refresh, kita masuk ke konsol, kemudian kita klik JNE muncul, tapi courier dari konsol. Oke, jadi ini JNE sudah benar, kemudian alamatnya masih salah. Nah, ini kita tambahkan aja ID atau apa ya? Atau value. Value-nya di sini adalah, kita coba cek ini address ID. Oke, mungkin kita coba cek di sini address. Nah, ini kita juga harus menggunakan UUID trade di sini karena ID kita menggunakan UUID. Kita coba ya. Jadi ketika saya klik Tiki misalnya, dia kurirnya Tiki kemudian ID-nya ada di alamatnya adalah ini. Kalau kita ganti ini, kita klik JNE misalnya, nah dia akan berubah seperti ini. Berikutnya, nah kita request lanjutkan ke jQuery. Berikutnya adalah kita akan, jadi ketika diklik paketnya itu, kurirnya itu, kita akan request ajak untuk menampilkan uh, list shipping fee yang kita buat tadi tampilannya. Jadi kita request ajak ini orders, kemudian shipping fee, kemudian metodenya metode adalah post, kemudian datanya adalah address ID adalah address ID, kemudian courier, courier. Nah, kemudian, nah ketika sukses, ketika requestnya sukses, maka tampilkan di sini. Tadi kita buat tadi sebelumnya checkout di sini delivery. Nah, available service kita tambahkan kelas juga. Kita tambahkan available service. Ini kita jadikan selektor. Jadi ketika sukses request ajak maka tampilkan elemen available service. Yo. Kemudian kontennya adalah HTML dari result kayak gini. Kalau error, ini kita log aja dulu. Ini. Oke, kita coba ke sini, kita refresh. Nah, ini ada ada request.
shipping fee method tidak ditemukan, karena kita belum membuat metode baru di sini. Jadi kita masuk ke controller, kemudian kita buat misalnya public function shipping fee, return this load kemudian orders. Nah, ini shipping fee yang kita kopikan tadi kontennya, shipping fee, kayak gini. Setelah itu kita masuk ke routingnya kita perlu buat baru juga. Ini post dan shipping fee, sorry. Ini refresh. Jadi kalau kita cek, oke masih ada error. Token mismatch. Oke, kita perlu token. Kita masuk ke layout dulu. Layout. Nah, ini kita copy aja. Ini kita taruh ke layout yang kita buat, yaitu ada di tem.info, kemudian layout app.php. Kita taruh di sini. Kemudian kita masuk ke main.js. Nah, bagian token ini datanya kita tambahkan underscore token, yaitu dolar kita, kemudian name adalah ini, ambil dari sini. Kemudian .ttr content ini, sorry. Nah, ini kita refresh coba. Sudah tidak error. Oke, ini ternyata ada typo. Akses kayak gini. Kita refresh. Nah, sekarang muncul ini. Nah, kemudian kalau kita change alamatnya, harusnya ini nanti ini hilang dulu. Ini hilang, kemudian default ini juga hilang. Nah, ini kita taruh sini aja. Jadi ketika delivery address-nya dicek atau diubah, maka change function ini maka courier code itu dihilangkan ceknya, remove attr cek kayak gini. Kemudian dot available service itu di hide. Oke, kita coba refresh. Di awalnya seperti ini. Kemudian saya pilih JNE, dia muncul pilihan seperti ini. Kemudian saya ubah alamatnya. Nah, dia akan hilang, kemudian suruh milih lagi. Kayak gini. Oke. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kita sudah bisa menampilkan halaman checkout, menampilkan alamat, default alamat, menampilkan order detail summary-nya di sini. Kemudian juga navigasi untuk pemilihan ongkos kirim.
Berikutnya nanti mungkin kita akan mencoba integrasi dengan Raja Ongkir, dengan ya ini, layout seperti ini. Nanti harapannya muncul, shipping cost atau pilihan, paket pengiriman yang sesuai harganya. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.